Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah dari mata kuliah Aswaja 3 dengan judul materi tradisi hadoroh, tawasul, dan istighosah. Yaitu yang pertama saya sebagai moderator dan rekan saya Mas Adi sebagai pemakalah. Kepada Mas Adi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sato. Di sini saya akan membacakan materi tentang tradisi hadoroh, tawasul, dan istighosah. Yang pertama yaitu tawasul atau hadoroh. Tawasul merupakan salah satu cara dalam berdoa. Banyak sekali cara untuk berdoa agar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa di sepertiga malam terakhir, berdoa di maqam multazam, berdoa dengan mendahulunya dengan bacaan alhamdulillah dan selawat, dan meminta doa kepada orang saleh. Demikian juga tawasul adalah salah satu usaha agar doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tawasul merupakan alternatif dalam berdoa dan bukan merupakan keharusan. Pemahaman tawasul sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam selama ini adalah bahwa tawasul adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita maupun melalui orang soleh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawasul merupakan pintu dan perantara doa untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawasul dalam berdoa kepada Allah menjadikan perantara berupa sesuatu yang dicintainya, dan dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai perantara tersebut. Orang yang bertawasul tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah bisa memberi manfaat dan madarat kepadanya. Tawasul merupakan salah satu cara dalam berdoa. Dalil-dalil tentang tawasul. Dalam setiap permasalahan apapun, suatu pendapat tanpa didukung dengan adanya dalil yang dapat memperkuat pendapatnya, maka pendapat tersebut tidak akan dijadikan sebagai pegangan. Dan secara otomatis pendapat tersebut tidak mempunyai nilai yang berarti. Demikian juga dengan permasalahan ini. Maka para ulama yang mengatakan bahwa tawasul diperbolehkan menjelaskan dalil-dalil tentang diperbolehkannya tawasul baik dari nas Al-Quran maupun hadis. Ini sebagai berikut. Yang pertama, pandangan para ulama tentang tawasul. Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan tawasul tawasul telah dikaji para ulama. Ada baiknya kita tengok pendapat para ulama terdahulu, karena sebagian orang masih kurang puas yang hanya menghadirkan dalil-dalil tanpa disertai oleh pendapat ulama. Yang kedua, pandangan ulama mazhab. Pada suatu hari ketika Khalifah Abbasiyah Al-Mansur datang ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik, maka beliau bertanya, "Kalau aku berziarah ke kubur Nabi, apakah menghadap kubur atau kiblat?" Lalu Imam Malik menjawab, "Bagaimana engkau palingkan wajahmu dari Rasulullah, padahal ia perantaramu dan perantara bapakmu?" Demikian juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertawasul kepada Imam Syafi'i dalam doanya, maka anaknya yang bernama Abdullah heran seraya bertanya kepada bapaknya. Maka Imam Ahmad menjawab, "Syafi'i ibarat matahari bagi manusia dan ibarat sehat bagi badan kita." Yang ketiga, pandangan Imam Tajuddin As-Subuki. Beliau memperbolehkan dan mengatakan bahwa tawasul dan isti'anah adalah suatu yang baik yang dipraktekkan oleh para nabi dan rasul. Yang keempat, pandangan Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu At-Taimiyah dalam sebagian kitabnya memperbolehkan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW tanpa membedakan apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Lalu yang kelima, pandangan Imam Syaukani. Ini beliau mengatakan bahwa tawasul kepada Nabi Muhammad SAW
ataupun kepada orang lain yang lebih soleh, maka pada masa hidupnya maupun setelah meninggal adalah merupakan ijma para sahabat. Yang keenam, pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau melihat bahwa tawasul adalah sesuatu yang makruh menurut jumhur ulama dan tidak sampai menuju pada tingkatan haram maupun bid'ah pada bahkan musyrik. Lalu wasilah dalam berdoa sebetulnya sudah diperintahkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW mengisahkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaranya ayahanda yang juga Nabi dan Rasul, yakni Yakub alaihissalam, dan beliau sebagai Nabi sekaligus ayah ternyata tidak menolak permintaan ini, bahkan menyanggupi untuk memintakan ampunan untuk putra-putranya. Ketiga, umat Nabi Musa alaihissalam berdoa menginginkan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta bantuan Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Bahkan secara eksplisit menyebutkan kedudukan Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Istighosah. Kata istighosah ini berasal dari al-ghoth yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat yang mengikuti pola atau wazan istaf'ala atau istighfar menunjukkan arti permintaan atau permohonan. Maka istighosah merupakan permintaan pertolongan seperti kata ghufran yang berarti ampunan ketika diikutkan pola istighfar menjadi istighfar yang berarti memohon ampunan. Jadi istighosah berarti tolakul ghoth atau yang artinya meminta pertolongan. Macam-macam istighosah. Istighosah ini dibagi menjadi 3 macam. Ini yang pertama yang diperintahkan, yaitu istighosah kepada Allah Ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepada kamu hari kiamat, apakah kamu menyeru sembahan lain selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Tidak, hanya dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan bahaya yang karena kamu meninggalkan sembahanmu yang kamu sekutukan dengan Allah. Yang kedua, istighosah yang diperbolehkan, yaitu istighosah atau meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai sifat hayyun atau hidup, hadir dan di hadapan qadir atau mampu. Lalu yang ketiga yakni istighosah yang dilarang, artinya yaitu istighosah kepada selain Allah yang tidak mempunyai sifat hayyun atau hidup, hadir ataupun mampu. Mungkin cukup segini yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila nanti ada dari kelompok lain yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui via grup WA.